Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurmaya Sinar, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Sampaga, Kabupaten Mamuju. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Bu Erni. Beliau adalah guru prakarya di SMA Negeri 1 Sampaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Erni? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah ya. Kita sehat-sehat hari ini. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum nanti saya mengamati Ibu dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Ibu ketika di kelas. Adapun tujuan percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu masuk dalam kelas Ibu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu. Ya, silakan. Yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran kali ini? Iya, jadi untuk pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis peluang usaha dan melalui analisis SWOT. Jadi setelah dilaksanakan pembelajaran, siswa diharapkan mampu membuat analisis SWOT untuk suatu usaha. Ya, jadi siswa bisa membuat analisis SWOT dalam suatu usaha ya Bu. Iya. Oke. Nah, berikutnya area pengembangan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran nanti bagaimana Bu? Jadi terkait dengan mata pelajaran karena ini kewirausahaan, prakarya dan kewirausahaan. Jadi diharapkan ketika para siswa membuat rancangan usaha, jadi mereka bisa mengetahui apa saja peluang yang mereka punya, kemudian apa kekuatan dari usaha yang akan mereka kembangkan, apa ancamannya dan apa kelemahan. Jadi mereka harus tahu terlebih dahulu keempat item ini untuk memulai suatu usaha. Oh iya begitu. Jadi mereka sebelum mereka memulai suatu usaha mereka harus mengetahui peluangnya dulu, Iya. kemudian kekuatan yang dimiliki, Iya. kemudian kelemahan serta ancaman-ancaman yang akan mereka hadapi ketika membuka usaha tersebut ya Bu. Nah, kemudian strategi apa yang Ibu siapkan untuk pembelajaran nanti? Nah, jadi untuk strateginya di sini saya menampilkan video pembelajaran, yaitu contoh pembuatan analisis SWOT suatu usaha. Itu yang akan saya tampilkan melalui video dan mereka mendiskusikan bagaimana cara membuat analisis SWOT. Oh iya. Jadi Ibu menggunakan model pembelajaran apa pada saat pembelajaran nanti? Jadi saya menggunakan model pembelajaran kooperatif. Ya. Oke. Jadi kemudian media pembelajaran apa saja yang Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Jadi media pembelajarannya seperti video pembelajaran, kemudian saya tampilkan dengan menggunakan laptop dan LCD. Iya. Seperti itu. Iya, jadi anak-anak menonton video melalui video yang Ibu tampilkan ya. Nah, jadi kapan nih Bu jadwal mengajarnya Ibu, di hari apa, jam berapa, dan di kelas berapa Bu? Ya, jadi saya mengajar di kelas 11 Iya. jam pertama di hari Sabtu. Oke ya. Baik Bu, jadi pada hari Sabtu nanti jam pertama saya akan ke kelas Ibu untuk mengobservasi pembelajaran Ibu ketika di kelas. Dan nanti setelah observasi kita akan mengadakan kegiatan percakapan pasca observasi ya Bu. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan pada hari ini? Ya, jadi setelah mengikuti percakapan ini ya ada pola lah yang sudah tersave di kepala saya untuk pembelajaran kedepannya. Seperti itu. Betul Bu. Jadi minimal kita tahu apa yang akan kita lakukan ketika menghadapi siswa di dalam kelas ya Bu. Iya.
Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang. Sampai ketemu di kegiatan observasi hari Sabtu depan di kelas Ibu ya. Iya, sama-sama Bu. Demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas dan percakapan pasca observasi bersama pengajar praktik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 IPS Yaitu melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan metode diskusi, peserta didik mampu memahami dan membuat analisis SWOT dengan tepat, dengan sikap tanggung jawab dan bekerja sama. Jadi setelah kalian selesai belajar, ini diharapkan kalian telah mampu membuat cara menganalisis suatu perusahaan dengan menggunakan analisis SWOT. Dibuat pada saat awal membangun bisnis. Ini karena bisnis dibentuk berdasarkan peluang atau kesempatan yang menghasilkan keuntungan. Unsur peluang termasuk daftar apa saja yang memungkinkan bisnis mampu bertahan dan diterima di masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, ancaman atau threat. Analisis terhadap unsur ancaman sangat penting karena menentukan apakah bisnis dapat bertahan atau tidak di masa depan. Usahanya, tapi mereka hanya memilih dua, yaitu memilih strategi yang mampu mereka lakukan. Jadi meskipun setelah dianalisis ada beberapa strategi, tapi ada strategi yang tidak mampu kita buat dan tidak bisa dilakukan ya. Yang diambil hanyalah yang mampu kita lakukan. Yaitu pengembangan usaha kalian. Silakan. Nah ini tadi contohnya ya. Jadi tempat Ani itu dia punya beberapa yang andal. Etik fotonya sangat baik. Dia foto itu foto dengan Lightroom. Waktunya 20 menit ya. Kalau ibu yang buat, sebentar dibaru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi pada hari ini pada pendampingan individu yang kelima. Perkenalkan, saya Nurmaya Sinar, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Sampaga. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pengajar praktik Pak Bakri, SPD. Kemudian saya ditemani oleh Bu Erni, guru prakarya SMA Negeri 1 Sampaga. Baiklah, hari ini saya akan mengadakan percakapan pasca observasi. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses supervisi di kelas yang telah Ibu lakukan dan sudah saya observasi di kelas. Adapun tujuan dari observasi ini adalah saya mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait adanya observasi kelas yang sudah dilakukan? Alhamdulillah, saya rasa observasi yang dilakukan itu sangat bagus. Ini untuk mengetahui apa kekurangan dan apa yang harus saya tingkatkan.
Kemudian ya jadi ini tentunya supaya kita mengetahui ya Bu apa kekurangan yang kita hadapi di dalam supaya bisa digunakan lagi. Nah itu bisa diceritakan kembali Bu apa area pengembangan yang ibu lakukan di dalam kelas? Terkait dengan kemarin materinya adalah analisis SWOT. Jadi saya berharap apa yang saya lakukan di kelas itu mereka mampu melakukan analisis untuk kelanjutan usahanya atau membuka usaha. Selain itu untuk selanjutnya materi selanjutnya yaitu terkait dengan promosi karena ini terkait Jadi tujuan ibu jadi arah pengembangan ibu ya mereka bisa merancang sebuah usaha yang bisa mempromosikan kepada konsumen. Ya, pertanyaan berikutnya, menurut ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah ibu lakukan apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau belum? Jadi kemarin waktu mengajar sebagian sudah ada yang terrealisasi, tapi terkait dengan rancangannya itu belum maksimal. Jadi perlu lagi diarahkan lebih bagus lagi supaya rancangan yang mereka buat itu lebih bagus. Jadi belum maksimal ya Bu. Jadi rancangan yang dibuat ini masih belum maksimal, jadi masih perlu perbaikan. Nah, menurut Ibu apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Jadi salah satu kendala yang saya hadapi terkait pada saat diskusi kelompok. Jadi ada beberapa siswa yang saya amati kurang respon dengan diskusi, ya, kurang aktif lah. Jadi siswa masih kurang aktif ya dalam diskusi tersebut. Jadi mungkin di sini ya kita perlu meningkatkan bagaimana supaya siswa lebih aktif lagi di kelas Ibu. Kemudian kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mengapa bisa kurang aktif di kelas? Mungkin karena belum menguasai materi dari awal sehingga mereka tidak tahu kemana arahnya. Mungkin itu salah satu. Jadi materi ya tidak dikuasai sehingga pembuatan rancangan analisis itu tidak maksimal. Kemudian pada saat pembelajaran Ibu saya lihat Ibu mengelompokkan siswa ya di dalam diskusi. Jadi rencana Ibu ke depan Ibu mengelompokkan siswa tersebut berdasarkan gaya belajarnya atau minat belajarnya Bu? Kalau kemarin ini sekelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya saja. Jadi iya, saya belum mengamati terkait dengan minat maupun gaya belajarnya. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang nanti direncanakan dapat terrealisasi dengan baik. Kemudian saya tunggu nih cerita Ibu nanti semoga bisa terrealisasi di kelas Bu. Kira-kira kapan Ibu bisa melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin pertemuan selanjutnya bisa mungkin ini pengaruh ke diskusi yang tidak berjalan maksimal itu mungkin karena perbedaan. Kira-kira kapan nih Bu Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Ya, jadi ya untuk rencananya minggu depan karena ini kan sudah berlalu, jadi minggu depannya lagi baru bisa dilaksanakan pembelajaran dengan tema mungkin tema yang berbeda lagi. Oke, jadi minggu depan Ibu akan melakukan perubahan-perubahan untuk di kelas ini ya Bu. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa direalisasikan secepatnya. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Bahri sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terkait kegiatan percakapan pasca observasi dan kegiatan observasi kelas. Saya persilakan kepada Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Setelah saya mengamati percakapan Ibu dengan rekan sejawat, saya melihat bahwa Ibu telah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada rekan sejawat. Rekan sejawat juga sudah menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan, seperti apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar, apa yang menjadi indikator ketercapaian dan pengembangan yang diinginkan. Jadi percakapan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan percakapan coaching alur irtah. Saya kira itu, Bu. Baik, terima kasih atas tanggapan dan umpan baliknya Pak terkait kegiatan pasca observasi ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, kemudian percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak kepada Pak Bahri, kemudian Bu Erni atas kesempatannya. Semoga kita bisa lebih baik ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.